Ini adalah kisah tentang perang zaman kolonial Belanda. Sebuah perang besar yang tidak hanya digerakkan oleh senjata, tetapi juga oleh harga diri, keadilan, dan keyakinan agama. Perang ini mengguncang Pulau Jawa selama 5 tahun, menguras keuangan Belanda dan melibatkan ratusan ribu rakyat. Inilah Perang Diponegoro. Perlawanan terbesar rakyat Jawa terhadap kolonialisme Belanda di awal abad 19. Tonton sampai habis. Nih kita bahas dulu tentang Pangeran Diponegoro. Beliau lahir pada tahun 1785 dengan nama Raden Mas Ontowiryo, putra Sultan Hamengkubuwono III dari Kesultanan Yogyakarta. Berbeda dengan bangsawan keraton pada umumnya, Diponegoro memilih hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan mendalami ajaran Islam. Ia dikenal sebagai sosok yang keras terhadap ketidakadilan, terutama terhadap campur tangan Belanda yang semakin dalam di urusan keraton dan kehidupan rakyat Jawa. Bagi Diponegoro, Belanda bukan sekedar penjajah, tetapi perusak tatanan moral, sosial, dan spiritual Jawa. Latar belakangnya ini perangnya ya. 1. Campur tangan Belanda di keraton. Belanda semakin berani mencampuri urusan internal Kesultanan Yogyakarta, mulai dari pengangkatan pejabat hingga kebijakan ekonomi. Raja-raja Jawa hanya dijadikan simbol, sementara keputusan penting berada di tangan Belanda. Kedua itu penindasan rakyat. Rakyat dipaksa membayar pajak berat, tanahnya dirampas, dan tenaga kerja dieksploitasi. Banyak petani kehilangan ladangnya, sementara pejabat lokal justru bekerja sama dengan Belanda. Ketiga, penghinaan terhadap tradisi dan agama. Puncak kemarahan Diponegoro terjadi ketika Belanda membangun jalan yang melewati makam leluhurnya tanpa izin. Bagi masyarakat Jawa, ini bukan sekedar proyek pembangunan, melainkan penghinaan terhadap adat dan nilai sakral. Nah, pada tahun 1825, Pangeran Diponegoro mengangkat senjata. Ia memproklamasikan perang sebagai perang suci jihad melawan penjajah. Rakyat dari berbagai lapisan, petani, santri, bangsawan, hingga ulama ikut bergabung. Diponegoro menjadi simbol harapan, sementara pasukannya bergerak cepat dengan strategi perang gerilya. Diponegoro tidak bertempur secara terbuka. Ia memanfaatkan hutan, pegunungan, dan desa-desa sebagai basis perlawanan. Ciri utama strateginya itu serangan mendadak, menghilang sebelum musuh membalas, dukungan logistik dari rakyat, mobilitas tinggi, dan jaringan intel rakyat. Belanda menjadi kewalahan, biaya perang membengkak, pasukan kelelahan, dan banyak wilayah Jawa Tengah serta Yogyakarta jatuh ke tangan Diponegoro. Nah, Belanda itu akhirnya mengubah taktik dengan sistem benteng Stelsel. Mereka membangun ratusan benteng kecil untuk memutus jalur logistik dan pergerakan pasukan Diponegoro. Nah, strategi inilah perlahan melemahkan perlawanan rakyat. Wilayah gerilya itu semakin sempit dan dukungan rakyat mulai tertekan. Hingga pada penangkapan Pangeran Diponegoro, akhir perang yang penuh dengan pengkhianatan Belanda. Menjelang tahun 1829 sampai 1830, posisi Pangeran Diponegoro semakin terdesak. Strategi benteng Stelsel yang diterapkan Belanda itu berhasil mempersempit ruang gerak pasukan gerilya. Jalur logistik terputus, desa-desa yang sebelumnya menjadi basis dukungan mulai diawasi ketat, dan rakyat berada di bawah tekanan berat. Satu persatu pemimpin penting Diponegoro ditangkap atau menyerah, seperti Kiai Mojo ditangkap pada tahun 1828 dan diasingkan, lalu Sentot Ali Basah kemudian berpisah jalan dengan Diponegoro. Secara militer, kekuatan perlawanan melemah, tetapi legitimasi moral Diponegoro di mata rakyat tetaplah kuat. Hingga akhirnya strategi licik Belanda perundingan sebagai perangkap. Jenderal Hendrik Marcus de Kock, panglima tertinggi Belanda, menyadari bahwa Diponegoro tidak bisa dikalahkan hanya dengan senjata. Maka dipilihlah strategi terakhir,
yaitu menangkap pemimpin perang dengan cara diplomasi palsu. Belanda mengirim undangan perundingan kepada Diponegoro dengan jaminan keselamatan. Diponegoro menerima undangan tersebut. Pada 28 Maret 1930, Pangeran Diponegoro datang ke rumah residen kedua di Magelang. Ia datang tanpa pasukan besar, sebagai tanda itikat baik. Dalam perundingan terjadi perbedaan tajam. Diponegoro menuntut pengakuan sebagai pemimpin wilayah Jawa dan dihentikannya campur tangan Belanda. Belanda menuntut Diponegoro menghentikan perang dan tunduk pada pemerintah kolonial. Perundingan berjalan tegang. Diponegoro menolak tunduk. Nah, ketika perundingan itu dinyatakan buntu, De Kock memberi isyarat. Pasukan Belanda segera mengepung tempat perundingan. Pangeran Diponegoro ditangkap tanpa perlawanan senjata. Setelah ditangkap, Diponegoro tidak langsung dipenjara di Jawa. Urutan pengasingannya itu dari Semarang, Batavia, Manado, 1930-1933, lalu Makassar, Port Rotterdam, hingga wafat pada tahun 1855. Selama pengasingan, ia tetap menolak bekerja sama dengan Belanda hingga akhir hayatnya. Hingga hari ini, lukisan terkenal karya Raden Saleh tentang penangkapan Diponegoro menjadi simbol perlawanan dan pengkhianatan kolonial. Lukisan ini merupakan koleksi Istana Kepresidenan dan sering dipamerkan di Galeri Nasional Indonesia di Jakarta untuk umum. Perang ini itu menjadi peringatan keras bagi Belanda bahwa rakyat Nusantara tidak mudah ditundukkan. Perang Diponegoro bukan sekedar konflik bersenjata. Ia adalah simbol perlawanan moral, spiritual, dan nasional. Perang ini menginspirasi perjuangan-perjuangan berikutnya di Nusantara. Nama Diponegoro dikenal sebagai pahlawan nasional, simbol keberanian melawan ketidakadilan penjajah. Itu dia cerita pada video ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka, silakan like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.